Hai teman-teman, di sini saya membuat tutorial martabak yang lebih mudah, lebih simple, dan mudah dimengerti, tidak berbelit-belit. Namun hasilnya tetap kenyal, lembut, dan enak. Oke, 1 butir kuning telur, kemudian susu bubuk 10 gram, tambahkan gula pasir 75 gram, tambahkan juga pewarna makanan kuning telur 2 tetes saja. Garam dapur seujung sendok teh, vanili cair secukupnya. Dengan memakai botol minuman anak sebagai takaran airnya, dan airnya 300 ml, kita tuang dan kemudian kita sisakan sedikit. Dan langsung saja masukkan tepung terigunya 250 gram, namun kita masukkan secara bertahap ya. Dan buat teman-teman yang masih sering mengalami kegagalan total dalam bidang permartabakan, saya selalu menyarankan pakai saja ragi instan sebesar biji wijen seperti ini. Untuk takaran ragi ini tidak akan membuat adonanmu menjadi cepat bau asam. Kalau tidak percaya, coba aja dulu. Malah kalau takarannya tepat, wanginya wangi roti. Nah, daripada pusing 7 keliling karena sering gagal total dalam bidang permartabak ini, tidak ada salahnya untuk mencoba resep ini. Memang para kawakan permartabakan ada yang memakai, ada yang tidak juga memakai ragi ini. Tetapi ada plus minusnya masing-masing. Dan menurut hemat saya, jalan satu-satunya bagi pemula atau teman-teman yang masih sering mengalami kegagalan total, lebih baik memakai ragi saja. Kalau masih ada keraguan karena takut bau asam, saya sudah sering memakai ragi ini untuk martabak dagangan saya. Dan adonannya tidak bau sampai 12 jam. Yang penting takarannya tepat sesuai dengan pengalaman dengan suhu wilayah masing-masing. Oke, mari kita aduk-aduk adonannya. Pada tahap awal ini, adonannya kita putar-putar seperti ini ya. Putar-putar dulu. Kemudian tambahkan tepung terigu yang masih sisa tadi. Masukkan aja semuanya. Kemudian kita aduk-aduk dengan cara menarik adonannya dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya. Dan kita lakukan cara seperti ini supaya adonannya itu glutennya terbentuk. Nggak usah lama-lama, yang penting adonannya ini semua sudah terurai. Tidak ada lagi tepung terigu yang masih menggumpal. Soalnya kalau terlalu lama, gluten dari adonan ini akan mengeras dan itu sangat berpengaruh pada tekstur martabaknya nanti. Jadi ngadoninya jangan terlalu lama. Nah, cukup seperti ini saja adonannya. Kita cukupkan mengadonnya. Lalu kita akan tambahkan air yang masih kita sisakan di awal tadi. Jadi total air yang masuk ini 300 ml ya. Lalu kita aduk lagi dengan cara diputar-putar sampai adonan ini menjadi halus. Supaya martabaknya nanti menjadi lembut, kenyal, namun tidak alot. Jadi dengan cara yang seperti ini, lama-kelamaan adonannya menjadi halus dan glutennya tidak mengeras. Oke, cukup seperti ini saja. Lalu kita tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Dan adonan ini saya sudah istirahatkan sampai 4 jam. Lalu kita berikan pengembang soda kue 1/4 sendok teh. Dan tambahkan baking powder hampir setengah sendok teh. Dan larutkan dengan sedikit air. Kemudian dikucek-kucek. Lalu dituang ke dalam adonan. Dan diaduk-aduk. Ya sudah siap untuk dipanggang. Panaskan loyang dengan api besar. Dan setelah loyangnya sudah sampai pada titik panas yang optimal, kemudian kita kecilkan kembali apinya. Kucek-kucek adonan, lalu dituang ke dalam loyang. Bentuk pinggiran martabaknya.
Lalu besarkan kembali apinya. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, untuk sekedar pemberitahuan, loyang saya ini berukuran 22-26. Dan adonan ini bisa memakai teflon rumahan. Yang penting teflonnya nanti dialas dengan pakai seng datar. Setelah adonannya sudah mengembang, lalu kita taburin gula di permukaan martabaknya. Tutup dan beri celah uap panas. Kecilkan kembali apinya. Tunggu sampai 2 menit. Lalu kita akan coba lihat, kita buka apakah sudah matang atau belum. Kita buka. Nah, udah agak kering ya. Langsung kita tutup kembali dan ditutup dengan full. Kemudian kita tunggu kira-kira 20 detik atau 30 detik. Kita buka lagi. Nah, martabaknya sudah matang sempurna dan segera angkat dari loyangnya. Taruh di telenan dan ditutup sebentar kira-kira setengah menit. Lalu diberikan margarin. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Saya menggunakan keju paruh dan Oreo crumble. Berikan susu kental manis. Lipat martabaknya. Oke, saya putar sebentar. Nah, ini dia penampakan bagian dalam martabaknya setelah dipotong tengahnya. Bagian dalamnya berserat, mengembang dengan baik, dan tidak ada titik-titik yang bantat. Lembut, kenyal, empuk, dan rasanya sudah pasti enak. Dan sekarang kita potong-potong martabaknya sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dan ini potongan martabaknya. Bagus, kenyal, namun tetap lembut ya. Dan tipe martabak ini tipe lembut namun tetap kokoh, tidak bengek. Oke teman-teman, demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.